Baik, saya mencoba untuk membuat ini menjadi pendek. Saya lebih akan cerita apa yang terjadi dan kira-kira kenapa kita perlu melakukan kebiasaan baru dan tantangannya. Mungkin saya tidak akan bisa menjawab terkait dengan strateginya karena ini sesuatu yang $1 million question juga dan mungkin perlu diskusi lebih lanjut. Tapi saya akan mencoba melihat beberapa tantangan yang perlu kita diskusikan bersama bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa baru yang saya cintai, terima kasih sudah bergabung di dalam sesi ini dan saya akan mencoba untuk sharing beberapa hal terkait dengan kebiasaan baru. Jadi ini agak panjang sebenarnya, tapi karena diminta pendek, saya akan mencoba membuatnya menjadi singkat. Kalau ada pertanyaan akan kita diskusikan lebih lanjut. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, kenapa kita perlu kebiasaan baru, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, kemudian bicara tentang tantangan adopsi kebiasaan baru. Untuk yang pertama, saya akan mencoba memutarkan sebuah film pendek. Apakah bisa didengar suaranya? Jadi ini cerita tentang ada 3 skenario bagaimana pandemi ini bisa berakhir. Menurut muncul Pak, belum muncul. Adanya herd immunity. Videonya belum muncul Pak. Kenapa? Videonya belum muncul, masih slide ini yang muncul. Oke, sebentar. Berarti saya harus stop sharing dulu. Mohon maaf. Ya, di stop sharing dulu, kemudian diulang sharing dengan mengklik videonya, Pak Doni. Kan sudah terdengar. Belum, Pak, belum. Di layar kami masih gambarnya Pak Doni. Is starting to rise, and everyone is asking the same question. When will the pandemic end? The WHO will likely declare the pandemic over once the infection is mostly contained. Rates of transmission drop significantly throughout the world. Kalau dari film ini tadi yang terdengar suaranya, videonya tidak keluar, sekarang bahkan Pak Doninya ikut hilang, gitu ya. Mohon maaf. Maaf, ini saya tiba-tiba keluar. Ya. Apakah sekarang sudah bisa mendengar? Ya, sudah Pak. Silakan. Oke. Baik. Sekarang suara filmnya. Consider this unfortunately familiar scenario. Several months ago, a highly infectious, sometimes deadly, respiratory virus infected humans for the first time. It then proliferated faster than public health measures could contain it. Now it's starting to rise, and everyone is asking the same question. When will the pandemic end? The WHO will likely declare the pandemic over once the infection is mostly contained and rates of transmission drop significantly throughout the world. Exactly when that happens depends on what global governments choose to do next. They have 3 main options: race through it, delay and vaccinate, or coordinate and crush. One is widely considered best, and it may not be the one you think. In the first, governments and communities do nothing to halt the spread and instead allow people to be exposed as quickly as possible. Without time to study the virus, doctors know little about how to save their patients, and hospitals reach peak capacity almost immediately. Somewhere in the range of millions to hundreds of millions of people die, either from the virus or the collapse of healthcare systems. Soon, the majority of people have been infected and either perished or survived by building up their immune responses. Around this point, herd immunity kicks in, where the virus can no longer find new hosts, so the pandemic fizzles out a short time after it began. But there's another way to create herd immunity without such a high cost of life. Let's reset the clock to the moment the WHO declared the pandemic.
This time, governments and communities around the world slow the spread of the virus to give research facilities time to produce a vaccine. They buy this crucial time through tactics that may include widespread testing to identify carriers, quarantining the infected and people they've interacted with, and physical distancing. Even with these measures in place, the virus slowly spreads, causing up to hundreds of thousands of deaths. Some cities get the outbreak under control and go back to business as usual, only to have a resurgence and return to physical distancing when a new case passes through. Within the next several years, one or possibly several vaccines become widely and hopefully freely available thanks to a worldwide effort. Once 40 to 90% of the population has received it, the precise amount varying based on the virus, herd immunity kicks in, and the pandemic fizzles out. Let's rewind the clock one more time to consider the final strategy: coordinate and crush. The idea here is to simultaneously starve the virus everywhere through a combination of quarantine, social distancing, and restricting travel. The critical factor is to synchronize responses. In a typical pandemic, when one country is peaking, another may be getting its first cases. Instead of every leader responding to what's happening in their jurisdiction, here everyone must treat the world as the giant interconnected system it is. If coordinated properly, this could end a pandemic in just a few months, with low loss. Saya tidak menyelesaikan. Tapi dari situ kita bisa melihat sebenarnya kita punya 3 pilihan. Herd immunity pastinya. Tadi herd immunity itu akan tercapai baik secara natural atau dengan menggunakan vaksin. Yang ketiga, opsi yang ketiga itu sebenarnya kita sudah tidak punya saat ini. Karena ini seharusnya dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini masih ada di few country saja. Kita bisa mengkonten di beberapa negara dan kita akan bisa mengakhirinya. Saat ini window opportunity-nya sudah habis. Tapi atau mungkin kalaupun ada, kita bisa melakukan lockdown secara global 2 kali masa inkubasinya, dan itu orang benar-benar di-freeze untuk tinggal di rumah, tidak ada interaksi. Secara teoritis itu bisa menghentikan tanpa harus tercapai herd immunity. Tetapi kemudian ini adalah sesuatu action yang mungkin impossible dilakukan. Yang ketiga, dan mungkin menjadi kombinasi di antaranya karena mutasi virus, kalau kita bicara tentang menggunakan teori Darwin, mereka yang bisa tetap ada itu adalah yang bisa fit dengan lingkungannya. Jadi kalau menggunakan teori Darwin, dan ini juga sudah terbukti pada pandemi 1918, virus itu akan mengalami mutasi menjadi lebih tidak letal. Tetapi kenapa tidak letal? Karena dia harus bisa tetap hidup atau tempat hidupnya, yaitu manusia, harus tetap tidak mati apabila dia ingin bisa meneruskan ke orang lain jinnya. Jadi kalau kita lihat, pandemi 1918 itu disebabkan oleh H1N1, itu kemudian dia berubah menjadi seasonal flu, dan dari waktu ke waktu bisa mengalami mutasi lagi. Jadi ini ada beberapa hal yang memungkinkan terjadinya atau berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Nah, problemnya ketika kita bicara herd immunity ada 2 hal tadi, apakah kita bisa menyediakan vaksin dengan cepat. Saat ini sudah ada beberapa kandidat vaksin yang sedang melakukan trial yang fase ketiga, tetapi kemarin WHO me-warning bahwa kemungkinan paling awal vaksin baru bisa tersedia pertengahan 2021. Dengan catatan itu tidak memperhitungkan bagaimana isu terkait dengan scale up production, karena untuk bisa memproduksi katakanlah 200 juta saja, itu butuh scale up production capacity yang luar biasa besar untuk Indonesia misalnya. Atau tadi kalau terjadi immunity natural, maka kita sebenarnya membiarkan. Nah, strategi global selama ini adalah strategi yang kedua. Kita mencoba buying time agar
kita bisa menciptakan vaksin dengan cara melakukan berbagai tindakan social distancing. Problemnya, kalau kita bicara herd immunity pun, sampai saat ini ternyata setelah hampir 9 bulan COVID-19 itu ada secara global atau 9 bulan, herd immunity yang dibutuhkan itu sekitar 60-70% populasi mempunyai kekebalan. Entah karena disebabkan oleh infeksi alami seperti tadi yang ada di film, atau kalau kita bisa menciptakan kekebalan melalui vaksin. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi secara alami, maka dalam kurun waktu 9 bulan kejadian ini, bahkan di Amerika, di negara yang paling parah kejadian COVID-19, sebagian besar prevalensi COVID-nya masih jauh di bawah mencukupi untuk tercapai herd immunity. Mungkin hanya New York saja, New York County yang agak besar, tetapi sebagian besar di tempat lain masih sangat rendah. Demikian juga di Indonesia. Kalau kita, ini yang di Jakarta, bulan Juli, yang terakhir bulan Agustus sekitar hampir 4%, dan di DIY itu juga sekitar kemarin ada screening dengan swab di antara 8.000 nakes saja, prevalensinya hanya 2%. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa kalau kita ingin berharap tercapai 60-70% dengan adanya infeksi secara natural, kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Apalagi karena kita melakukan intervensi public health dengan ini strategi global, yaitu melakukan lowering atau flattening the curve agar kita bisa mencegah terjadinya herd immunity secara cepat, tetapi menyebabkan kolapsnya sistem kesehatan. Konsekuensinya kita akan memperpanjang durasi pandeminya, karena angka kecepatan transmisinya menjadi semakin rendah, kemudian yang akan build up prevalensi COVID-nya juga semakin lama. Nah, ini adalah pilihan yang harus kita buat, karena sebenarnya dengan strategi nomor 2, kita bayangkan untuk membuat vaksin, kita harus mencari trade-off yang tepat untuk bisa menyebabkan kematian yang paling kecil, entah karena COVID-nya atau karena dampak dari social distancing kita. Sebagai salah satu contoh, misalnya kalau kita melakukan social distancing sampai bahkan lockdown, John Hopkins sudah pernah melakukan simulasi modeling yang mengatakan, ini bersama dengan UNICEF, dampak dari kematian akibat lockdown di negara berkembang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dampak kematian karena COVID. Kenapa? Karena kematian ibu hamil maupun anak itu terjadi ketika mereka tidak punya akses ke layanan kesehatan. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan strategi untuk buying time untuk mendevelop vaksin pun, kita harus mencari cara agar apapun strategi buying time-nya itu bisa menurunkan paling rendah kematian yang ada, baik akibat COVID ataupun akibat penyakit lain yang kemudian meningkat karena akses ke layanan kesehatan yang menurun. Jadi ini adalah alasan kenapa kita harusnya melakukan kebiasaan baru. Dan beberapa waktu yang lalu misalnya WHO mengatakan kita mungkin bisa sampai 5 tahun untuk bisa mengendalikan COVID ini. Nah, karena kita akan mengalami pandemi itu cukup lama, dan ketika kita melakukan flattening the curve itu durasi pandeminya akan semakin lama, maka kita harus mencari cara agar kita bisa hidup di dalam dunia tersebut. Itu alasan kenapa kita harus melakukan kebiasaan baru. Apa saja yang harus dilakukan? Tadi sudah beberapa dijelaskan, tapi saya mencoba untuk melihatnya secara hierarkis. Dari level individu, dari level komunitas, kemudian ada level bisnis, karena ini yang mendorong eksekutif. Dan juga pada level paling atas adalah pada level pemerintah.
Beberapa hal yang perlu dilakukan, banyak hal. Pemerintah tadi, new normal itu, adopsi kebiasaan baru itu berarti kita harus benar-benar mempunyai pemikiran yang berbeda sama sekali, karena krisis yang terjadi saat ini belum pernah kita alami sebelumnya. Dalam artian pemerintah atau bahkan negara kita belum pernah mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi, guideline, bahkan, maaf ini, RPJMN-nya pun harus diubah, nawacita mungkin perlu diubah, karena nawacita tidak pernah belum ada akomodasi untuk new normal atau COVID-19. Hal yang paling sangat penting juga, pemerintah perlu melakukan building trust. Ini sesuatu yang pemerintah punya kapasitas untuk itu. Di samping safety net, law enforcement. Nah, mungkin hal yang lain lagi yang perlu sekarang terjadi adalah mengubah respon bencana menjadi respon programatik. Kita tahu pada awal kita melakukan respon bencana karena ini sesuatu yang ad hoc. Tetapi kita sudah jalan, atau kalau di Indonesia relatif lebih sebentar, tetapi kemudian kita perlu juga bisa yang tadinya respon bencana, yang resource-nya ad hoc, harus memasukkan ini ke dalam bisnis proses pengendalian penyakit. Jadi harus ada respon yang sifatnya lebih programatik, mengatur sumber daya, alokasi resources, dan seterusnya. Kemudian new normal berarti tidak berarti kita melonggarkan aturan, tetapi bagaimana kita bisa mengatur intensitas social distancing. Tadi Bu Kirana menyebutkan ada saatnya kita bisa melonggarkan, ada saatnya kita harus melakukan pengetatan atau menginjak rem terkait dengan social distancing. Dan yang paling penting adalah peningkatan dalam situasi seperti ini adalah peningkatan kapasitas surveillance. Karena ini salah satu cara yang paling awal atau paling terdepan untuk bisa mendeteksi kasus dan memutus rantai penularan. Di sektor bisnis, saya rasa ini yang perlu kita dikembangkan. Ada pengembangan protokol, ada training, implementasi, dan perlu ada sertifikasi, akreditasi, dan surveillance. Ada perlu orang yang memonitor implementasi, karena salah satu resiko dari bisnis adalah ketika mereka harus melakukan implementasi, untuk menginjak rem itu resiko kehilangannya juga sangat besar, dan mereka cenderung untuk bisa upgrade terhadap itu. Sehingga harus ada badan yang bisa melakukan monitoring, mensertifikasi bahwa mereka mengimplementasi itu dengan tepat, dan kemudian juga bisa memastikan sesuai dengan regulasi pemerintah. Pada sisi masyarakat, saya rasa COVID ini benar-benar mengubah atau merombak atau bahkan mendekonstruksi nilai sosial yang ada di Indonesia terutama. Kita tahu bahwa Indonesia itu komunitas yang komunal, yang selalu berkumpul dalam banyak hal, tetapi dengan adanya COVID ini justru kita harus menekankan social distancing. Dan ini menyebabkan nilai sosial itu kemudian tercerabut dari akarnya. Oleh karena itu kita perlu mencoba untuk menciptakan nilai sosial baru, bagaimana bisa menggerakkan masyarakat, menjaga sosial kapital, menjaga kohesi sosial, dan pada akhirnya juga surveillance menjadi hal yang penting di sini. Pada level individu, tentu saja ini adalah paling depan, kita harus membuat individu itu sadar bahwa mereka itu adalah risk bearer-nya. Ini konsep yang sebenarnya banyak pada level korporasi, terutama di tambang, di mana kalau setiap aktivitas itu menimbulkan risiko, dan risiko itu dimiliki oleh masing-masing individu. Saya rasa ini menjadi hal yang penting. Kami sendiri di UGM, kita mencoba membuat intervensi pada dua level ini, di level individu maupun di masyarakat, dengan mencoba menciptakan guideline. Ini pernah kita launch pada awal-awal pandemi dan sudah dialihbahasakan menjadi 10 atau 11 bahasa daerah,
karena ada permintaan dari berbagai macam komunitas di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu cara agar kita bisa mencoba untuk memberikan informasi yang otoritatif dan bisa masuk ke dalam rumah tangga, karena selama ini ada banjir informasi. Kemudian, Pak Riris, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi, Pak. Oke. Kemudian ada juga pada level komunitas juga demikian. Nah, tantangan kebiasaan baru itu ada 4, meskipun ini bukan eksklusif ya, tetapi sesuatu yang muncul nampak, ada informasi yang tidak koheren, ada ketidakpastian situasi, ketidakkonsistenan implementasi pengendalian, maupun ini yang saya sebut demokratisasi penanganan pandemi. Pada sisi informasi, ada infodemik, saya rasa Anda semua sudah tahu. Ada isu komunikasi resiko yang buruk, ini juga banyak muncul di surat kabar dari pemerintah. Tapi juga literasi media yang cukup buruk karena saya seringkali mendapatkan pertanyaan dalam tanda petik pertanyaan bodoh dari wartawan ketika misalnya pemerintah membuat guideline baru untuk mengganti definisi operasional dari probable dari ODP menjadi PDP menjadi probable misalnya. Mereka pertanyaannya apa pemerintah tidak punya isu yang lebih urgent daripada membingungkan masyarakat. Jadi media juga tidak punya literasi yang memadai dan pada akhirnya akan memunculkan stigma yang besar di masyarakat. Isu kedua tentang ketidakpastian situasi dengan adanya social distancing, segala kegiatan terhenti, ada krisis baik kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Ada isu diskoneksitas sosial dan pada akhirnya karena lama ada kelelahan psikologis dan ini juga bisa menimbulkan risk behavior. Ada ketidakkonsistenan intervensi. Kita tahu pemerintah melakukan berbagai macam regulasi, tetapi implementasi di lapangan tidak konsisten. Ada PSBB, tetapi masyarakat masih bisa berkeliaran seenaknya, sehingga sampai ada tagar Indonesia terserah. Ada juga, nah ini yang mungkin agak, menurut saya Indonesia menarik karena Indonesia hampir seperti Amerika dalam sistem sosial kemasyarakatan terkait dengan demokrasi yang terlalu liberal dan ada isu terkait dengan koordinasi yang silang sengkarut, ada aktor-aktor yang melakukan penanganan pandemi yang terkait dengan pandemi itu menganggap ini seperti kontestasi pemilu, mereka ingin tampil menjadi tokoh dan itu banyak sekali mulai dari pemerintah, influencer maupun media. Dan yang menjadi diperburuk lagi ketika oposisi juga melihat ini sebagai isu politik dibandingkan isu kesehatan dan mereka selalu mencoba mendekonstruksi apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi dari situ saya membuat ringkasan bahwa kita tahu pandemi ini akan berlangsung cukup lama, kita perlu melakukan adaptasi untuk bisa melewati pandemi ini dengan selamat, tetapi berbagai tantangan tersebut bisa mempengaruhi adaptasi, bahkan memperburuk situasi pandemi. Terima kasih Pak Andre, dari saya, sekian.